Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa tarzuquna biha al-ikhlas wal yaqin wa taj'aluna biha minal abrar wa siddiqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya man maqalidul khairi kulluha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Baitur Rahman untuk melanjutkan daripada pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, kitab yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan apa yang beliau tulis di dalam kitab ini, Qauluhu ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat Ali Imran ayat ke-104. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal takun minkum ummatun, jadilah kita satu golongan, satu umat, yad'una ilal khairi, yang selalu mengajak umat yang lain menuju kebaikan. Wa huwa a'ni al khaira alal jumlah, yang aku maksud adalah kebaikan secara menyeluruh, dari permasalahan keimanan kepada Allah, masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa da'watu ila dzalik, dan mengajak orang untuk mempertebal keimanan, mengajak orang untuk semangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Manzilatun indallahi rafi'ah, membuat akan kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa gurbatun ilallahi azimah, dan membuat kita melakukan perbuatan yang sangat besar sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya mengajak orang untuk melakukan kebaikan, yaitu yang sifatnya bisa memperkuat keimanan dia kepada Allah, semangatnya dia melakukan ketaatan, perbuatan seperti ini lebih besar diangkat derajat kita oleh Allah, lebih besar sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menjelaskan tentang keutamaan daripada mengajak orang di dalam hal yang baik. Di antaranya di sini beliau sebutkan hadis man da'a ila huda, siapa orang yang mengajak orang lain menuju kebaikan, kana lahu minal ajri, maka bagi orang yang mengajak tersebut mendapatkan pahala mitla ujuri man tabi'ahu, seperti pahala-pahala orang yang diajak, yang mengikuti apa yang diajak tersebut. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala yang dilakukan oleh orang yang diajak untuk melakukan kebaikan. Semisal kita mengajak orang untuk sholat ke masjid, akhirnya orang tersebut semangat melaksanakan sholat di masjid. Apa yang dia dapatkan daripada pahala sholat di masjid, kita pun juga mendapatkan pahala tersebut.
Jadi intinya walaupun kita sudah meninggal, maka pahala tersebut bisa mengalir kepada kita. Kenapa? Karena tadi orang yang kita ajak selalu melakukan apa yang telah kita ajak tersebut. Itulah yang dimaksud oleh sebagian ulama tentang pengertian shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir, bukan hanya dari harta, tapi dari lisan pun, dari sikap pun juga bisa. Dengan mengajak orang untuk melakukan kebaikan, akhirnya orang tersebut melakukan kebaikan itu, maka pahala kebaikan yang dilakukan oleh dia, kita pun mendapatkannya dan tidak dikurangi sedikit pun. Ini yang mengatakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa Nabi Muhammad sampai sekarang derajatnya selalu tinggi, tidak bisa satu orang pun mengalahkan derajat Nabi. Sebab ketika kita melakukan kebaikan saat ini, maka pahalanya mengalir kepada Nabi Muhammad. Sebab semua kebaikan yang kita dapatkan sumbernya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi dapatkan dari Allah. Begitupun guru-guru kita, orang tua kita yang banyak mengajarkan kita kebaikan. Kalau kebaikan itu selalu kita lakukan dan orang tua kita sudah meninggal, guru kita sudah meninggal, maka kita bisa menyenangkan mereka dengan mengirimkan pahala kepada mereka, sebab perbuatan baik itu kita kerjakan. Inilah pentingnya Allah memerintahkan kita untuk menjadi sekelompok umat yang selalu mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Begitupun sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, siapa orang yang mengajak orang lain untuk berada di jalan yang sesat, kana alaihi minal itsmi, maka dia akan mendapatkan dosa mithlu athami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa orang yang diajak untuk melakukan kesesatan tadi, min ghairi ayyan qusa min athamin syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun daripada dosanya. Mengajak orang melakukan salah, kita sudah bertaubat, tapi orang tersebut masih, maka kesalahannya masih mengalir kepada kita, dosanya masih mengalir kepada kita, dan tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, jadilah umat yang mengajak kepada kebaikan. Kalau tidak bisa menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan, jangan mengajak orang untuk melakukan keburukan. Kemudian di sini juga beliau menyebutkan, waqala alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain dalam kebaikan, maka pahalanya seperti ia melakukan kebaikan tersebut. Dalam riwayat yang lain, walau bisyatri kalimah, walaupun dengan sepenggal kalimat. Semisal ada orang bertanya, di mana masjid? Kemudian kita katakan di sana masjid. Kemudian orang itu datang ke masjid dan melaksanakan ibadah di dalam masjid, maka kita mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang tersebut, walaupun kita tidak melakukan perbuatan baik itu. Kenapa? Karena kita mengamalkan ad-dallu 'alal khairi, memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada orang untuk melakukan kebaikan. Maka kata Nabi, ganjarannya dia seperti pelaku kebaikan tersebut, walau bisyatri kalimah, walaupun dengan sepenggal kalimat. Apalagi dia melakukan kebaikan dan memberikan petunjuk kepada orang untuk melakukan kebaikan, maka lebih banyak pahalanya yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ja'ala du'a ilal khairi da'bahu wa syughlahu, sehingga siapa orang yang menjadikan mengajak orang lain melakukan kebaikan sebagai hobinya, sebagai kesibukannya, faqad akhadha bihaddin wafir, maka dia benar-benar telah mengambil bagian yang besar min mirathi Rasulillah, daripada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang
mengajak orang melakukan kebaikan itu dijadikan sebagai hobi, dijadikan sebagai kesibukan, maka dia benar-benar telah mengambil bagian yang besar dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tapi Nabi mewariskan ilmu yang mengajak umat melakukan kebaikan. Wasara ala sabilihi, dan dia telah benar-benar berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati qala Allahu fiha, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang jalannya Nabi, tentang jalannya Nabi Muhammad, itu dalam surat Yusuf ayat ke-108. Qul, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalannya aku, jalannya Nabi Muhammad. Apa jalannya aku, jalannya Nabi? Ad'u ilallah, aku mengajak orang untuk menuju Allah, ala basiratin, dengan jalan yang jelas, ana wa manittaba'ani, bagi saya dan orang yang mengikuti saya. Jadi jalannya Nabi adalah mengajak orang untuk sampai kepada Allah, mengajak orang untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun permasalahan jalan untuk sampai kepada Allah itu banyak tergantung pelaku daripada orang yang melakukan hal tersebut. Kalau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya beliau Ihya Ulumuddin, ada 6 jalan orang tersebut bisa membuat dia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 kategori orang, yang dari 6 tersebut berbeda-beda caranya untuk dia sampai kepada Allah. Yang pertama, abidun, orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah, maka dengan ibadah ini bisa dia sampai kepada Allah kalau tidak ada kesibukan yang lain kecuali ibadah. Setelah ibadah yang wajib, dia sibukkan waktunya dengan ibadah sunnah. Bisa dengan berzikir, bisa dengan sholat sunnah, bisa dengan mengaji Al-Quran, bisa dengan ibadah apapun. Maka orang yang ibadah ini adalah salah satu cara untuk bisa dia sampai kepada Allah. Atau yang kedua, dia tidak banyak ibadah, tapi dia adalah orang yang punya ilmu. Maka dengan ilmu ini bisa membuat dia sampai kepada Allah. Dengan cara apa? Dibagi ilmunya, disebarkan kepada orang lain, diajak orang untuk kenal apa ibadah yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara punya hati yang bersih, bagaimana membuat dia khusyuk di dalam ibadah. Maka ilmunya tersebut kalau diajarkan, kalau disampaikan dengan niat ikhlas karena Allah, dan dia juga mengamalkan apa yang dia ketahui dari ilmunya, ini cara dia juga untuk sampai kepada Allah. Yang ketiga, kalau dia tidak sibuk dengan ibadah, dia tidak banyak dia mempunyai ilmu, tapi dia sibukkan dengan muta'alim, dengan selalu belajar, tidak bosan belajar ilmu, tidak bosan mendengarkan nasihat, maka belajar ini bisa membuat dia sampai kepada Allah. Kalau diniatkan, saya belajar untuk membuat saya ketika ibadah menjadi lebih baik, membuat ibadah saya menjadi khusyuk, membuat saya bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Dan dengan belajar ini juga saya bisa mengetahui bagaimana melawan nafsu, bagaimana menahan dari godaan syaitan. Maka belajar ini bisa membuat dia sampai kepada Allah. Kalaupun tidak bisa banyak waktunya untuk belajar ilmu agama, maka ada cara yang keempat yang membuat dia bisa sampai kepada Allah. Kalau dia adalah al-muhtarib, seorang pekerja. Saya tidak banyak waktu untuk ibadah, saya juga tidak banyak ilmu, saya tidak banyak waktu untuk belajar karena saya bekerja, karena saya berusaha. Maka bekerjanya itu bisa membuat dia sampai kepada Allah.
kalau niat dia bekerja untuk menafkahi dirinya, menafkahi orang-orang yang wajib dia nafkahi, dan cara dia bekerja dengan cara yang benar, dan dia bekerja niatnya untuk apa? Tidak mengharap sesuatu pemberian dari orang, agar bisa menjaga harga diri, menjaga harga diri keluarganya, menjaga harga diri orang yang wajib dia nafkahi. Maka bekerjanya itu adalah jalannya dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bekerja juga penuh dengan kejujuran, tidak ada tipu menipu, tidak ada membohongi orang, maka bekerja juga, kata Imam Ghazali, jalan untuk sampainya orang kepada Allah. Kalau yang keempat, dari 1 sampai ke 4 belum ada, karena dia adalah seorang walid, seorang pemimpin, seorang pejabat yang kesibukannya adalah mengurusi urusan rakyat, yang kesibukannya adalah mengurusi urusan umat, baik umat Islam ataupun yang lain. Maka menjadi pejabat, menjadi aparatur pemerintahan bisa membuat dia sampai kepada Allah kalau apa yang dia lakukan tadi penuh dengan kejujuran, tidak menipu rakyat, bersikap adil. Maka hal-hal inilah yang akan membuat dia sampai kepada Allah. Tidak ikut senang dengan kezaliman, tidak membantu orang melakukan kezaliman, apapun caranya. Jadi tidak harus menjadi ahli ibadah untuk sampai kepada Allah. Apapun profesi kita, kalau dilakukan sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran agama, dan niatnya benar, maka itu semua jalan untuk sampai kepada Allah. Bahkan orang yang bekerja pun bisa menjadi orang mengajak orang lain melakukan kebaikan. Seorang pejabat pun bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini. Jadilah umat yang mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Bagaimana caranya? Misal, kalau dia seorang gubernur, dia punya kebijakan. Ketika masuk waktu sholat, tutup, tidak ada yang melakukan aktivitas kecuali hal-hal yang penting. Selebihnya wajib langsung melaksanakan sholat. Kalau dia seorang yang punya kebijakan dalam masalah ini, dia bisa mengajak karyawannya, misal dia seorang bos dalam perusahaan, tinggalkan pekerjaan dulu, ayo kita sholat. Ini adalah cara untuk mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Kalau dia seorang pekerja, maka bisa dia ajak orang-orang yang menjadi karyawan dia atau teman-teman dia, diingatkan untuk melakukan kebaikan. Jadi intinya ayat ini bisa dilakukan oleh siapapun, bukan hanya bagi seorang mubaligh, bukan hanya bagi seorang ustadz, bukan hanya bagi seorang dai, tapi bagi siapapun. Saya orang tidak punya ilmu, saya orang tidak ada waktu untuk belajar, tapi saya punya harta. Harta saya sumbangkan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Harta saya kembangkan untuk orang yang ingin menyebarkan ilmu kepada orang-orang yang butuh akan ilmu. Maka hartanya itu yang dia keluarkan menjadikan dia mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Saya tidak punya harta, saya tidak punya ilmu, tapi saya punya tenaga untuk membantu orang yang belajar, untuk membantu orang yang mengajar. Maka itu sama, dia pun juga membantu orang untuk melakukan kebaikan, menyebarkan kebaikan. Karena hadis tadi, walau bisyatri kalimah, dan dia berada di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sekarang yang merekam kemudian disebarkan, yang menulis kebaikan kemudian disebarkan, walaupun yang berbicara dalam rekaman tadi bukan dia, tapi itu hasil usaha dia, karena dia yang mengedit kemudian dia menyebarkan, maka dia juga mengambil bagian mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Jadi jalan mengajak orang melakukan kebaikan itu luas, itu banyak, tergantung kita ingin masuk di dalamnya ataupun tidak. Falam yakun syughluhu alaihi salatu wasalam, dan tidak ada kesibukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami'i awqatihi, di semua waktu-waktunya Nabi, ghairu da'wah ilallah, selain dakwah mengajak orang untuk sampai kepada Allah, biqaulihi, dengan ucapan Nabi, wa fi'lihi, dan juga dengan perbuatan Nabi. Jadi kesibukan Nabi Muhammad hanya mengajak orang untuk berada di jalan Allah, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Walidzalika ba'atsahullah, oleh sebab itulah Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada kita,
wa bidzalika amarahu, dan begitulah juga Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-36, qul innama umirtu, katakanlah wahai Nabi Muhammad, innama, hanya saja, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah, an a'budallaha, untuk selalu beribadah kepada Allah, wala usyrika bihi, dan tidak berbuat syirik kepada Allah, ilaihi ad'u, dan kepada Allah aku mengajak orang, wa ilaihi ma'ab, dan kepada Allah aku akan kembali. Ini sudah menjadi satu jawaban dari Allah kalau Nabi diperintahkan oleh Allah untuk selalu berdakwah, sehingga tidak ada kesibukan Nabi Muhammad kecuali berdakwah di jalan Allah, sehingga orang yang mengikuti jalan ini maka dia telah mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besar. Fa aqrabun nas min Rasulillah, maka orang yang paling dekat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aulahum bihi, dan orang yang paling utama kedudukannya dengan Nabi Muhammad fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat, ahrasuhum ala hadzal amr, yang paling semangat dalam urusan ini, dalam urusan dakwah, wa aktsaruhum syughlan bihi, dan paling banyak menghabiskan waktunya untuk sibuk dalam urusan dakwah, wa atammuhum dukhulan fi, dan paling sempurna dia masukkan dirinya dalam urusan dakwah. Jadi dalam hal apapun tadi, yang punya ilmu dakwahnya dengan ilmu, yang punya harta dakwahnya dengan harta, yang punya tenaga dakwahnya dengan tenaga, yang punya kekuasaan jabatan dengan jabatannya, yang punya apapun yang bisa digunakan untuk mengajak orang berada di jalan Allah, maka itu menjadi sebab dia akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada kisah nyata disebutkan dalam kitab Majmu'ul Kalam Al-Imam Ahmad bin Umar bin Smith. Ada salah satu temannya bermimpi. Di dalam mimpinya dia ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seorang ulama ini bermimpi ketemu Nabi. Dia bertanya, wahai Nabi Muhammad, siapa umatmu yang masih hidup di masa ini yang paling kau cintai, yang paling dekat dengan kamu? Karena aku ingin mendekati orang tersebut supaya aku juga bisa dicintai oleh kamu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ada satu orang yang bernama Ahmad bin Umar bin Smith. Dia orang yang paling aku cintai. Maka keesokan harinya ini yang bermimpi mencari mana yang namanya Ahmad bin Umar bin Smith. Setelah ketemu, dia melihat apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad bin Umar bin Smith ini sampai dia mendapatkan kecintaan oleh Nabi, dianggap dekat dengan Nabi Muhammad. Setelah dia amati, ternyata Imam Ahmad itu kesehariannya hanya mengajar. Dan mengajarnya bukan mengajar pelajaran yang besar, pelajaran yang berat, hanya mengajari urusan sholat, hanya mengajari urusan wudu, hanya mengajari urusan mandi wajib, yang membuat ibadah orang menjadi benar. Setelah itu ditanya, wahai Imam Ahmad, apakah benar ini keseharian kamu? Benar. Saya ini kota, sama salah satu nama kota yang ada di Yaman Selatan, namanya kota Shibam. Setiap masjid-masjid yang ada di kota Shibam pernah saya masuki dan saya ajari kepada orang-orang ini urusan wudu, urusan mandi wajib, urusan sholat, urusan tayamum. Sehingga orang-orang kalau masuk ke kota Shibam, mereka tidak lagi ragu dengan imam yang menjadi masjid tersebut. Kenapa? Sebab imam di setiap masjid itu sudah benar sholatnya. Siapa yang mengajari? Imam Ahmad bin Umar bin Smith. Setelah itu baru disampaikan, kalau saya bermimpi, kau mendapatkan kecintaan dari Nabi karena apa yang kau lakukan tersebut. Ini satu bukti nyata apa yang disampaikan oleh beliau itu benar. Maka itulah kenapa Allah perintahkan untuk kita menjadi orang yang mengajak orang lain melakukan kebaikan. Dan jangan berkecil hati
kalaupun tidak bisa mengajar dengan lisan, tapi kita bisa mengajar dengan sikap. Bisa mengajak orang dengan sikap. Dengan sikap kita menampakkan kita ini orang baik, sehingga orang melihat kita menjadi segan dan dia ingin meniru apa yang kita lakukan. Orang yang bersedekah itu, yang sedekah secara terang-terangan, ingin disebutkan namanya, tidak bisa kita langsung katakan itu orang ria. Sebab yang tahu ria atau ikhlas dia hanya dengan Allah. Mungkin bisa jadi dia melihat keadaan orang sekitar itu tidak punya semangat untuk sedekah. Akhirnya dia punya niat, saya sedekah dan saya ingin disebutkan namanya agar orang-orang melihat, oh ini fulan bersedekah, masa saya tidak? Oh ini fulan bersedekah, masa saya tidak? Tujuannya mengajak orang lain untuk melakukan ibadah, melakukan sedekah. Maka caranya dia itu sudah mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Walaupun tanpa dia mengatakan ayo sedekah, ayo kita sumbangkan. Hanya dengan sikap, hanya dengan perbuatan. Jadi cara mengajak orang untuk melakukan kebaikan itu sangat banyak. Hal yang kebaikan tersebut yang membuat orang menjadi kuat keimanannya, membuat orang semangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita selaku umat Nabi, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi. Jadilah kita sebagian umat yang mengajak orang melakukan kebaikan. Kalau tidak bisa banyak umat, paling tidak keluarga kita, paling tidak anak, paling tidak istri, saudara kandung, paman, bibi, atau orang yang dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita mengambil bagian, walaupun tidak besar, tidak banyak orang yang kita ajak, tapi orang yang wajib kita perhatikan sudah kita ajak. Salah juga kalau sibuk memperbaiki keadaan orang, tapi keadaan keluarga sendiri dia belum memperbaiki. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kita dulu. Wa ahlikum, keluarga kita. Keluarga kita di situ kata ulama tafsir yang pertama adalah orang yang wajib kita nafkahi. Kalau dia sudah menikah maka istri. Kalau dia sudah punya anak, maka anaknya juga masuk. Orang tuanya juga tetap masuk. Kalau dia belum menikah, maka orang tuanya, saudara-saudara kandungnya. Itu keluarga yang wajib dia perhatikan untuk selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang ayah panik ketika tangan anaknya kena api, maka seorang ayah juga harus panik kalau anaknya melakukan perbuatan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, wa qauluhu ta'ala, kemudian lanjutan ayat tadi, ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, Allah perintahkan kita ya'muruna, yang menjadi umat mengajak, memerintahkan orang bil ma'ruf, untuk melakukan perbuatan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang orang untuk melakukan perbuatan munkar. Sebab tiga orang ini yang mengajak orang berada di jalan Allah, memerintahkan orang melakukan perbuatan ma'ruf, melarang orang melakukan perbuatan munkar, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang muflih, orang yang beruntung. Apa muflih? Apa itu al-falah? Al-falah itu sifatnya sering kita dengar dalam azan, hayya 'alal falah. Marilah kita menjadi orang yang al-falah. Falah itu beruntung. Apa yang dimaksud beruntung di sini? Al-fauzu, keberuntungan dia bisa adatid dunia wal akhirah, mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi ketika dipanggil oleh Allah hayya 'alal falah, jadilah orang beruntung. Salah satu menjadi beruntung selain sholat itu dengan punya tiga sifat ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini min a'zami sya'airid din, paling besarnya syiar agama. Wa agwa da'aimil Islam, paling kuatnya pondasi Islam.
wa ahammil wadhaifi 'alal muslimin, dan paling pentingnya tugas bagi orang muslim. Jadi paling besar syiar agama, paling kuatnya pondasi Islam, dan paling pentingnya tugas bagi umat Islam. Wa biha qiwamul amr, dengan amar ma'ruf nahi munkar urusan akan menjadi kuat. Wa salahu sya'n, dan segala urusan akan menjadi baik. Wa bi ihmalihima, dan kalau diabaikan amar ma'ruf nahi munkar tata'attalu al-huquq, maka hak-hak akan menjadi nganggur. Wa tuta'adda al-hudud, maka hukum-hukuman akan banyak dilampaui oleh umat, sehingganya yakhfa al-haqqu wa yadhhara al-batil, yang hak akan tersembunyi, yang batil akan menjadi terang. Jadi kalau kita lihat kenapa kebatilan semakin nampak, yang benar semakin tersembunyi, salah satunya ini, yang orang banyak mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar, sehingganya hal yang baik jadi tersembunyi. Orang melihatnya ini bukan lagi baik, yang batil itu semakin nampak, sehingganya orang tidak lagi menganggap itu salah karena sudah jadi adat. Karena kesalahan kita juga tidak mempunyai sifat amar ma'ruf nahi munkar. Wal ma'ruf, apa itu ma'ruf yang Allah perintahkan untuk kita ajak kepada orang lain? Ibarah an kulli syai', satu ungkapan dari segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk kita lakukan. Jadi apapun yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, itulah yang disebut dengan ma'ruf. Wa ahabbu min ibadi al-qiyam bihi, dan satu ungkapan dari perbuatan yang paling Allah cintai kalau kita lakukan. Jadi perbuatan yang Allah perintahkan untuk kita lakukan dan Allah cintai kalau kita lakukan, itulah yang disebut dengan ma'ruf. Kemudian apa itu munkar yang harus kita cegah? Kullu syai' karihallahu fi'lahu wa habba min ibadi tarkah. Segala sesuatu yang Allah benci untuk kita lakukan dan Allah mencintai hambanya yang meninggalkan perbuatan tersebut, itulah perbuatan munkar. Kalau secara gampangnya perbuatan ma'ruf ya perbuatan yang bernilai ibadah, perbuatan munkar adalah perbuatan yang bernilai dosa. Itulah yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan orang untuk melakukan ibadah, mencegah, melarang orang untuk melakukan perbuatan dosa. La budda minhu, yang mana dua sifat ini harus dimiliki oleh setiap umat Islam. La rukhsata fi tarkih, tidak ada keringanan untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, man ra'a minkum munkaron, siapa yang melihat di antara kita satu perbuatan dosa, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dosa tersebut dengan tangannya. Ini bagi yang punya kekuasaan. Ayah punya kekuasaan terhadap anaknya, melihat anak melakukan perbuatan dosa dengan handphonenya, rubah dengan ke tangannya tadi apa? Ya diambil handphonenya, disita mungkin. Atau kalau dia berbuat dosa dengan melihat video porno, dihapus aplikasi itu. Yang sifatnya dengan kekuasaan. Bagi dia yang punya kekuasaan langsung dengan tangannya. Suami punya kekuasaan kepada istri, maka dengan tangannya. Pejabat punya kekuasaan, pemerintah punya kekuasaan kepada rakyatnya, maka dengan rakyatnya. Kalau dilihat itu perbuatan dosa. Wa illam yastati, kalau tidak bisa dengan tangannya karena tidak punya kekuasaan, fabilisani, dengan lisannya kasih tahu, jangan kau lakukan itu dosa, kaget dapat laknat Allah, dapat benci dari Allah. Kasih tahu dengan lisannya. Fa illam yastati, kalaupun dengan lisan tidak bisa karena tidak berani, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Maksudnya apa? Benci, aku tidak senang dengan sikap dia yang berbuat dosa. Aku tidak senang dia galak melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Fabidzalika adhaful iman. Merubah perbuatan munkar dengan hati, ini paling lemahnya iman. Kalau sudah walaysa fi wara'i dzalik, kalau sudah tidak benci dengan hatinya juga, maka tidak ada iman sedikit pun di hatinya. Sudah tidak bisa mencegah dengan tangan, tidak bisa mencegah dengan lisan, tidak bisa mencegah dengan hati, senang dengan perbuatan dosa, senang dengan orang melakukan perbuatan munkar. Maka kata Nabi, walaysa fi wara'i dzalika minal iman mithqala dzarrah. Tidak ada iman seberat biji atom pun di dalam hatinya. Yang khawatir akan hilang iman ini sedikit demi sedikit. Kayak paling tidak benci dengan orang yang melakukan perbuatan dosa, bukan benci wongnya,
tapi sikapnya, tapi sifatnya. Dan kita doakan, ya Allah berikan dia hidayah agar dia taubat, agar dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Dimyati pernah menceritakan dalam kitabnya beliau Jawahir Lu'lu'iyah. Beliau melihat ada satu kelompok orang sedang mabuk dengan minuman keras. Maka ada satu temannya berkata kepada ulama ini, tolong doakan orang tersebut. Maka Al-Imam ulama ini mendoakan dengan doa yang Masya Allah. Ya Allah, sebagaimana kau senang ke dia dengan kehidupan ini di atas dunia, maka senangkanlah dia kaget di hari kiamat. Sehingga yang minta doa tadi heran dan mengatakan, wahai imam, kenapa kau doakan dengan doa yang baik? Kenapa tidak didoakan dengan doa yang buruk? Sebab dia sudah melakukan perbuatan dosa. Maksud ulama tadi dia ngomong, karena aku minta kepada Allah supaya dia senang di akhirat, karena tidak ada yang buat orang itu senang di akhirat masuk ke dalam surga kecuali dia sudah mendapatkan hidayah untuk melakukan perbuatan baik. Maknanya aku senang ke dia di akhirat, berikan di jalan dia untuk taubat, berikan jalan untuk dia dapat hidayah agar dia banyak melakukan kebaikan, dan itu bisa membuat dia masuk ke dalam surga dan dia senang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya doa itu penting. Bahkan Nabi Ibrahim kita tahu saat ngajak ayahnya untuk beriman sama Allah, ayahnya marah. Nabi Ibrahim bukan marah, tapi Nabi Ibrahim mengatakan, sa'astaghfiru laka Rabbi, aku akan minta ampun kepada Allah untuk kamu. Makna minta ampun kepada Allah agar Allah berikan hidayah. Sebab tugas kita ini menyampaikan, adapun merubah keadaan seseorang itu adalah Allah. Bukan tugas kita nih pasti merubah, tidak. Allah yang merubah keadaan seseorang. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Kata Nabi Muhammad, bukan termasuk sifatnya aku dan bukan termasuk sifatnya umatku yang baik yang tidak menyayangi yang lebih muda. Wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang lebih tua. Anak muda yang tidak menghormati lebih tua, ini bukan ajaran Nabi Muhammad. Yang muda yang tua tidak menyayangi yang muda, ini juga bukan ajaran Nabi. Sehingga yang punya sifat ini berarti dia belum mengikuti sifatnya Nabi. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dan bukan sifatnya aku kalau dia tidak mengajak orang melakukan perbuatan ma'ruf dan mencegah orang lain melakukan perbuatan munkar. Jadi kalau ingin dapat bagian menjadi sifatnya Nabi, berada dalam golongan Nabi Muhammad, ya kita hormati yang muda, sayangi yang muda, hormati yang tua, mengajak orang melakukan kebaikan dan mencegah orang untuk melakukan kemunkaran. Kemudian di sini juga beliau menyebutkan hadis, wallazi nafsi biyadi, demi jiwaku berada di kekuasaannya, itu demi Allah, la ta'muranna bil ma'ruf, perintahkanlah orang untuk melakukan perbuatan ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, dan cegah orang melakukan perbuatan munkar, wal ta'khudunna 'ala yadil zalim, dan ambillah kekuasaan dari tangan orang zalim. Jangan dibiarkan kekuasaan dipegang oleh orang zalim, yang ngomong Nabi. Au la yab'atsanallahu 'alaikum iqaban min 'indih. Kalau tiga hal ini tidak kita lakukan, tidak menyuruh orang melakukan perbuatan ma'ruf, tidak mencegah orang melakukan perbuatan munkar, tidak mengambil kekuasaan yang dipegang oleh orang zalim, Allah akan utus, Allah akan kirimkan untuk kita iqab, siksaan, adab dari Allah Subhanahu wa taala. Bencana banyak turun kaki, musibah banyak akan turun karena tiga sikap ini tidak kita perhatikan. Wa qala alaihi salatu wasalam, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad juga mengatakan, idza habat ummati antagulah lil zalim ya zalim faqad wudi'a minha. Apabila berhamburan dari lisan umatku mengatakan kepada orang yang sudah jelas melakukan kezaliman, dia mengatakan wahai orang zalim, tapi perkataannya dengan kesenangan, bukan dengan kebencian, dengan sikapnya. Jadi dia senang dengan orang itu berbuat zalim, walaupun panggilannya tukang zalim, tapi senang. Maka kalau sudah berhamburan dari lisan umatku seperti ini, kata Nabi, faqad tuwdi'a minha, maka telah hilang kebaikan dari dirinya.
Yang dekat kehancuran terhadap dirinya. Jadi jangan ada kesenangan sedikit pun terhadap orang yang melakukan perbuatan munkar. Dan termasuk perbuatan munkar melakukan kezaliman, karena sifat zalim sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di sini beliau menjelaskan, wala yaqbalullah, Allah tuh tidak akan menerima alasan kita yang tidak jelas. Alasan-alasan yang bohong, yang kita jadikan alasan terutama bagi orang-orang hidup di masa sekarang, kata beliau, dalam masalah meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Seperti ungkapan orang-orang itu, la yuqbal minna mahma amarna wa nahina. Adalah tidak bakal didengi omongan kami. Kalau kami nyuruh tidak bakal didengar. Kalau kami mencegah tidak bakal didengar. Nah, alasan dia untuk meninggal ke amal ma'ruf nahi munkar dengan perkataan ini tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah. Masih dia kena tuntutan dari Allah kaget. Au yuhasil lana, atau dia jadikan alasan meninggal ke amal ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Kalau kami suruh dia berbuat baik, kalau kami cegah dia, kami akan dapat gangguan yang kami tidak mampu mengatasinya. Atau sifat-sifat yang sifatnya membuat dia jadi tidak semangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya sudahlah, hendaklah sano. Yang dosa-dosa dia juga, aku tidak dosa. Nah, ini alasan-alasan seperti itu, kata Imam Haddad, tidak akan diterima oleh Allah, dan pelakunya menunjukkan tidak ada rasa cemburu akan agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak dipedulikan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita tidak amar ma'ruf nahi munkar kalau memang jelas terjadi, kalau kita nyuruh akan kena zalim, akan disakiti. Akan banyak juga yang tersakiti, bukan hanya kita, maka baru boleh. Tapi kalau hanya dugaan, belum ada hal yang bukti jelas, maka itu belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ajibnya, yang anehnya, kata Imam Haddad, anna ahadahum, salah seorang di antara kita ini, idza syutima, apabila diejek, au ukhidha min mali, atau diambil harta kita, walau syai'an yasiran, walaupun sedikit, tadiqu alaihi dunya, yang mempersempit urusan dunia kita, la yumkinu as-sukut, kita tidak bisa buat kita diem. Kita ngoceh terus, marah, tidak senang. Ini wong sudah nyakiti aku, ini wong sudah ngambil harta aku. Sepanjang hari kita marah. Wala yata'allal bi syai'in min tika ta'allulat, dan kita tidak bisa jadi alasan. Sudahlah, kalau dua ngomong, sudahlah, tidak usah kagu, tidak baca. Kita tidak bakal terima kalau ada orang menyuruh kita untuk sabar, menyuruh orang untuk kita diam. Kenapa? Karena harga diri kita sudah dilecehkan, harta kita sudah dirampas. Ini kita bisa marah. Makanya aneh, kata Imam Haddad, ketika ada agama Allah dilecehkan, kok dia tidak marah. Ketika ada orang tidak peduli dengan perintah Allah, kok dia tidak perintahkan. Bahkan dia punya alasan, sudahlah itu urusan dia, yang nanggung dewek dia. Padahal dia belum mencoba untuk memerintahkan dan belum mencoba untuk meninggalkan. Makanya Nabi pernah disampaikan juga seperti itu oleh seorang perempuan namanya Ummu Hani, sepupunya Nabi. Ummu Hani ini ngomong sama Nabi saat Nabi turun dari Mi'raj. Kata Nabi, wahai Ummu Hani, semalam aku diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik, aku bertemu Allah, dapat perintah salat 5 waktu. Kata Ummu Hani, ketika Nabi Muhammad ngomong, aku nak nyampaikan ini kepada orang-orang musyrikin, orang-orang Bani Quraisy di kota Mekah. Kata Ummu Hani, jangan wahai Nabi Muhammad, percuma. Mereka tidak akan percaya dengan kamu. Mereka tidak akan mendengarkan omongan kamu. Mereka tidak akan berubah. Apa kata Nabi? Itu tugas Allah yang buat dia berubah atau tidak. Tugas aku menyampaikan. Baligh anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Yang buat orang itu berubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berani menyampaikan, berarti dia sudah ada rasa peduli dengan agama yang telah dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita hanya sifatnya praduga, ini wong tidak bakal bisa dirubah kalau kita belum mencoba. Coba dulu dengan cara yang baik. Kalaupun tidak mau mendengarkan, cukup angkat tangan. Karena yang menggerakkan orang itu untuk berubah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setelah diperintahkan tetap tidak mau berubah,
maka sikap kita yang berikutnya adalah menjauhi orang-orang tersebut. Menjauhi. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lamma ahdatsa Banu Israil," ketika terjadi satu kejadian di zaman Bani Israel. Apa kejadiannya? Nahadhum ulama'uhum. Ulama-ulama mereka itu melarang mereka untuk melakukan perbuatan munkar. Falam yastajibu lahum, tapi mereka tidak mendengarkan apa yang dilarang oleh ulama tersebut. Faqalatuhum ba'da dzalik. Kemudian ulama ini sudah tahu tidak didengari omongan mereka, tapi mereka masih deketi orang yang melakukan perbuatan munkar tadi. Bahkan mereka memberikan satu jalan untuk bisa dekat. Falamma fa'alu dzalik, ketika mereka melakukan itu, daraballahu biqulubi ba'dihim ala ba'din. Allah hancurkan di hati sebagian mereka kepada mereka yang lain, sehingga yang tadinya mereka baik sehingga menjadi saling musuhan, saling benci, saling bunuh-membunuh. Wala'anahum, dan Allah juga melaknat mereka atas lisan Nabi Daud, atas lisan Nabi Isa, yang diizinkan oleh Allah untuk memarahi mereka karena tidak patuh dengan nasihat ulama. Dan ulama tadi bukan menghindari, tapi tetap didekati dan diridhoi mereka melakukan perbuatan munkar tersebut. Itu satu kata Nabi. Bahkan dalam kisah yang lain juga disebutkan di sini tentang kisah Nabi Musa yang kita tahu. Umat Bani Israel di zaman Nabi Musa itu dilarang oleh Allah untuk nelayan, mencari ikan di hari Sabtu. Mengancing ikan di hari Sabtu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan subhanallah, ujian bagi mereka tadi ikan di hari Sabtu itu lagi banyak-banyaknya, sehingga mereka tidak mau kehilangan kesempatan ini. Sehingga umat Bani Israel saat itu terpecah menjadi 3 bagian. Kelompok yang pertama istadu, mereka tetap nelayan di hari Sabtu karena mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kelompok yang kedua amsaku, mereka menahan diri. Wa nahauhum, dan mereka melarang juga kawannya yang ingin nelayan. Walam yufariquhum, tapi mereka tidak ngejauh, masih deketi. Mereka tidak melakukan, mereka ngelarang, tapi masih dideketi, bukan dijauhi. Wa firqatun, dan kelompok yang terakhir faraquhum, mereka tinggalkan orang-orang yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Wa kharaju min baini azharihim, dan mereka pergi, tidak lagi duduk bersama mereka setelah mereka dilarang dulu. Falamma nuzilatil uqubah, ketika Allah turunkan bencananya, karena mereka tuh mengakalkan, ya sudah, kita hari Jumat ngeguk tanah, kaget banyung tuh kan masuk galau di tanah ini. Kemudian di hari Sabtu kita tutup, setelah ikan masuk kita ngambil di hari Minggu. Kita udah ngambil di hari Sabtu, kita ngambil di hari Minggu. Tapi mereka masih mengakalkan jalan dari apa yang dilarang oleh Allah. Dicegah, ada yang mencegah tapi masih di situ, ada yang mencegah tapi lari, ada yang melakukan. Jadi 3 kelompok. Setelah Allah turunkan bencana ammatil ulah, maka yang pelaku melakukannya dapat bencana tersebut. Wakada atsaniyah, begitu kelompok yang kedua yang tidak melakukan, mencegah tapi masih melok di situ, masih melok nyingoina wong tuh melakukan perbuatan tersebut, dia juga dapat bencana. Yang ketiga yang melarang, yang tidak melakukan kemudian pergi, ini yang selamat. Kenapa? Karena dia tadi tidak senang dengan keburukan, tidak senang dengan pelaku keburukan, dan dia menghindari dari perbuatan dan orang tersebut. Jadi yang selamat dari kelompok ketiga tadi. Jadi intinya selamat dari bencana kalau kita sudah menyuruh, mencegah. Kemudian kalau sudah dicegah tetap tidak mau, maka tinggalkan. Tinggalkan berarti bukan lagi kita tidak peduli, tinggalkan, jangan terlalu dekat. Kemudian cukup kita angkat tangan minta sama Allah agar dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, anjainal ladzina yanhauna 'anis su',
kami selamatkan yang mencegah dari kejelekan, wa akhadna alladzina zalamu, dan kami berikan kepada orang yang zalim bi'adzabin ba'is, dengan siksaan yang pedih, bima kanu yafsubun, terhadap kefasikan mereka. Akhirnya apa bencana? Allah rubah wajah mereka menjadi wajah kerah. Wajah mereka menjadi wajah kerah. La'an aunal anahum kama la'anna ashabas sabt. Kami melaknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang dilarang di hari Sabtu untuk nelayan, tapi mereka masih melakukan hal tersebut. Jadi dapat laknat. Laknat Allah itu kalau untuk kita tidak harus berubah wujud jadi hewan, tapi laknat Allah adalah dijauhkan dari rahmat Allah, disulitkan untuk dekat dengan Allah, disulitkan untuk ibadah. Ini tanda dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat dari sifat-sifat buruk ini, dan mudah-mudahan kita jauh dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang tanya silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kisah tadi kan dengan orang berburu kan. Dulu pernah kita ngajak orang umpama keburu kan, mau minum kan. Ternyata yang lain itu lagi hijrah, jadi ada beberapa orang yang belum hijrah, masih tetap dengan alkohol itu dihappy. Apakah itu dosa yang masih ditanggung oleh orang? Silahkan dia udah nasihatin dulu. Ya tadi kembali ke hadis tadi, kalau kita ngajak keburukan sama wong, kita dosanya masih ngalir. Cuman kan ada lanjutannya, mencegah. Nah di saat kita tahu, oh ini salah aku ngajak dia, dan dia masih melakukan, maka untuk menghindari dosa itu ngalir sama kita, maka kita ubah dengan apa? Kita cegah. Kita cegah, kita kasih tahu, kita larang dengan apa yang kita bisa, dengan tangan, dengan lisan. Kalau sudah kita cegah dia masih belum mau berubah, maka sikap kita yang terakhir minta sama Allah agar Allah berikan hidayah dengan cepat kepada dia agar dia meninggalkan perbuatan tersebut. Maka dengan itu lepas. Ketika kita sudah mencegahnya, kemudian kita menghindari, maka kita lepas dari dosa yang dilakukan oleh dia. Kenapa? Karena kita tidak lagi ngajak bahasa, kita sedang mengingatkan. Allah. Ada lagi? Nah. Yang berubah jadi kaya tadi itu mereka biarkan hidup masih berketurunan lagi atau setelah itu mereka mati? Setelah tidak lama dari mereka diadab oleh Allah dengan dirubah wujud jadi kera, tidak lama mereka langsung mati. Jadi dibuat malu dulu, dilihat oleh yang hidup wajah mereka jadi kera, habis itu mati. Allah. Ada dua pertanyaan. Pertama, jika ada anggota keluarga kita yang taruhlah menganggap remeh sholat masjid, kita sering memberitahu usianya mungkin lebih tua dari kita. Apakah ada batasan tertentu tak kita misalnya dia tuh apa ya menganggap remeh, bedanya cuma 27 derajat dari sholat rumah biasa? Apa kita harus ada batasannya kan? Sementara itu anggota keluarga kita. Yang kedua, ini kan misalnya ada guru kita kan, misalnya dia melakukan kekhilafan, bagaimana cara mengingatkan agar tetap dengan adab dan akhlak yang benar? Masalah amal ma'ruf nahi munkar yang hukumnya jadi wajib, kita perintahkan dia melakukan perbuatan ma'ruf kalau hal itu hal wajib. Kalau pada hal yang wajib tidak ada batasan. Maknanya tidak ada batasan, tidak ada batasan untuk kita berhenti, selalu mengingatkan setiap saat. Tapi kalau perkara itu perkara ma'ruf tapi yang hukumnya adalah sunnah, maka kita sampaikan. Ya, sampaikan paling tidak sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali tidak mau didengarkan, maka itu sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab kita. Karena ini perkara sunnah. Ini tuh. Kemudian yang jadi permasalahan itu, ya kalau tidak mau melakukan sunnah tidak masalah. Yang penting jangan meremehkan. Kenapa? Meremehkan perbuatan sunnah
takutnya meremehkan syariat Nabi. Karena sunnah pun juga itu bagian daripada syariat Nabi. Kalau aku tidak galak melakukan sunnah tapi dia menghargai sama yang sunnah, tidak apa-apa, tidak bahaya. Tapi perbuatan sunnah juga, tidak berdosa juga kalau tidak digawi. Ini takutnya kita seperti tidak menghargai sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau masalah siapapun orang tua yang lebih ada kewajiban kita menghormati, melakukan kesalahan, maka kita sebagai yang tahu, maka tugas mengingatkannya tadi dengan cara yang baik. Mungkin dari sikap, bukan di depan umum yang wong-wong lain juga mendengar, cukup mungkin 4 mata, kemudian dengan bahasanya bahasa yang baik. Mohon maaf ya kalau memang salah, tapi aku nengok ini adalah ya gimana caranya supaya yang dengar tadi, walaupun dia guru kita, walaupun dia wong tua kita, tidak ngerasa tersinggung. Ya, kita tetap menunjukkan cara yang baik sebisa mungkin. Tapi yang penting jelas jangan pakai kata kasar, jangan pakai di depan umum. Kalau bisa pun juga dengan cara sendiran. Sendiran tuh begini, Ustaz, mana hukumnya kalau dua melakukan ini? Padahal tujuan kita ini ngarahkan ke dia. Nah itu, mungkin kan guru tadi, dia nih mungkin nak ingat ke aku, tapi tidak secara langsung. Karena sendiran itu cara yang terbaik, apalagi kepada orang yang di atas kita. Seperti Imam Hasan, Imam Husain, ingat wong tua salah wudu. Kalau dia ngomong, "Ai wudu kau ni salah," kan tersinggung. Akhirnya Imam Hasan ngomong, "Kami berdua ni bawa belajar wudu. Tolong jingoi wudu kami ni benar apa tidak? Karena engkau lebih tua dari kan." Akhirnya Imam Hasan wudu, Imam Husain wudu, sama. Wong tua ni berarti wudu aku yang salah. Tanpa dia sadari, dia yang terasa. Jadi itu disindir. Sindirannya bukan nyindir dia, tapi kita pura-pura bertanya terhadap satu permasalahan itu, yang mungkin guru tadi akan pikir, dia nyawab, tapi dia akan tersentuh kan, salah aku. Ini insya Allah cara yang terbaik dan tidak melukai perasaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim